Gunung Kawi, Gunung Salak, nggak ada tai-tainya dibanding ini. Ini energinya sinting loh. Gue aja kena. Soft banget. Tadi tuh teh itu gue berasa kayak hampir nenggak. Saking kuatnya gue sampai balik ke studio. Teman-teman kalian diajak ke sini biar tahu kalau Alas Purwo itu bisa mendapatkan kekayaan, mau 100 juta triliun bisa didapatkan. Terus bisa dipakai buat dimasukin ke dalam kuah bakso. Pedagang-pedagang kaki lima itu yang gak ada pelanggan, tiba-tiba udah seabrek aja pelanggannya. Makanya dia sampai bawa 2 atau 3 kolornya ke sini. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengawal misterius dengan cara khusus. Dan biasanya kita mengatasi masalah dengan masalah secara khusus. Ya, itulah DA. Dan hari ini kayaknya kita akan membuat masalah kembali ya. Masalah lagi. Tapi by the way, selamat datang di konten DA nih, yang dimana konten DA kali ini adalah live VIP horor bersama Noise pastinya ya. Yang dimana kita memang melakukannya setiap 2 minggu sekali lah ya di aplikasi Noise. Tapi ini juga ya kalian bisa lihat langsung. Dan kita hari ini melakukan perjalanan ATI yang mungkin agak berbeda dengan konten-konten DA yang biasanya. Konten DA biasanya pasti ke luar negeri lah, kemana ya kan. Tapi untuk live Noise Premium kali ini atau VIP kali ini, kita seperti biasa kalau ATI akan ke ranah-ranah lokal. Asik. Lokal, ada lokalnya. Lokal gitu kan ya. Nah di sini untuk para Noise juga seperti biasa kalian bisa ikut berinteraksi juga ya kan. Mungkin ketika kita lagi ATI kalian pengen nanya apa atau mau ikutan ATI juga, silakan gitu kan ya, kalau yang bisa gitu kan. Karena Bang Adam nanti akan buka koneksinya juga Bang ya. Dari situ yang mau ikutan ya nanti kita bisa chat-chatan bareng. Oh iya, biasanya gitu sih gitu kan. Kita bisa kontrol juga kayak, wah aku juga ngeliat tuh atau kayak gimana. Tuh aja ketemu kan di alam sana gitu kan. Halo gitu. Joko, ngapain Jok? Biasanya kan gitu kan ya. Dan terima kasih sekali lagi buat yang nge-give juga nih ya di aplikasi Noise juga. Dan gimana hari ini kita akan ngebahas salah satu tempat yang bisa dibilang terkenal juga dengan keangkerannya ya. Terutama buat para cerita-cerita, para supir-supir gitu kan ya, yang mau melintasi antara Pulau Jawa ke Bali pasti melewati tempat ini ya kan. Yaitu adalah Alas Purwo. Wede. Supir mana Bang? Supir apa? Gue lagi gak jadi Bluebird. Iya sih benar. Lu lagi jadi supir bus Damri Bang. Gue lagi bawa traktor deh ya. Nah sebenarnya banyak banget ya yang bisa dibahas di Alas Purwo. Karena Alas Purwo ini kan memang banyak pantai-pantai indah juga di daerah sana. Dan juga mungkin banyak gua juga yang bisa dijadikan tempat wisata sebenarnya. Wisata, nggak tahu dah ya wisata apa ya. Dan biasanya yang datang ke gua ini ya begitulah ya, yang rata-rata pada mau belajar karena klinik dan lain-lain lah gitu. Dan Alas Purwo ini bisa dibilang termasuk hutan kars nih. Pohon-pohon yang tumbuh ya di atas Alas Purwo ini tidak bisa tinggi-tinggi banget ya kan. Dan biasanya kalau tinggi nih mereka akan tumbang gitu loh guys, karena akarnya yang tidak bisa menembus sampai ke dalam. Karena yang gue bilang tadi ya kan, di ini tuh kayak bawahnya tuh kayak batu-batu gitu loh sebenarnya gitu. Dan sebenarnya target kita juga ya dari DA ke Alas Purwo ini sebenarnya ada beberapa target ya kan. Dalam artian ada beberapa Merasa tempat lah. gak? Kenapa? Merasa duluan gak Mas? Ini gue ngerasa nggak enak banget yang gue ini. Ya itu dia. Lu mungkin udah nggak sengaja Gue picking kan? jujur aja nih ya, gue jujur ya. Gue dibawa dalam pikiran yang negatif. Jadi tadi kan memang gue awalnya udah kesana duluan Mas Wil. Gue ngecek memang di dalam gue tuh ada apa? Ada kerajaan kecil jin gitu kan. Setuju. Yang warna-warni tadi itu fotonya.
gue diemin gitu loh. Gue pikir udahlah gitu. Nah nggak tahu kenapa yang tadi kita lagi fokus syuting tuh pikiran gue kemana-mana, tau pikirin agak kategori yang agak negatif gitu. Jadi kayak gue lihat ada seorang wanita yang lagi buka baju gitu loh. Oh, Gue gak mikirin iya wanita jin. Jadi kayak lagi mau menggoyah iman gue nih. Gue lagi berperang sama karena bukan karena emang pikiran lu bokep juga kan, Bang? enggak bang. Karena gue lagi gak mikirin itu. Tiba-tiba kayak kepikiran kayak ada jadi kayak ada cewek lagi kayak buka baju gitu loh. Gini deh, sebagai saudara. Ceweknya kayak mirip Aileen bukan? Hah? Sebagai saudara sepenanggungan, bagi negatifnya sama gua supaya lu beban negatifnya nggak terlalu parah. Gue sebelumnya mohon maaf bang, gue nggak sensitif, jadi gue nggak bisa berbagi. Tapi boleh lah, ini gue ada share video banyak dari Jidan. Jidan banyak, berbagai macam negara ada. Ini gue dapet serangannya agak lembut banget ini. Aduh. Oke lah, lanjut lah. Masih lembut ya, enakan yang lembut-lembut ya. Yang lembut lebih bahaya bang. Lo tau lah, godaan pria di dunia ini apa sih bang? Apa dong? Makanan. Aileen lah. Hah? Itu cobaan. Wow. Itu cobaan. Itu ancaman. Ancaman, cobaan, ujian. Kapan? Untuk pembagian kamu tuh Aku berkah. berkah. Kalau enggak kalian boros semua di sini, yang jaga duit aku. Iya. Ya udah, nggak usah bagi gaji ya. Oke. Iya, ini cantik banget loh hari ini loh. Bullshit. Kamu pakai baju apa sih? Bullshit. Kamu pakai baju apa aja? Nggak ngepek, nggak ngepek. Gue yang bawa mobil lah. Bullshit. Ya, aku yang hancur. Mobilku yang hancur. Ini gue bawa mobil. Enggak. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh hari ini ada beberapa tempat yang pengen kita datengin. Yang pertama adalah Goa Istana, ya kan. Yang kedua tuh ada makam Mbah Dowo juga yang berada di Alas Purwo, yang memang ya terkena kanker juga, beserta situs kawitan juga nih. Ada juga Arya Baharada dan beberapa ya banyaklah pura-pura juga dan lain-lain. Memang lebih ke arah di sini Hindu kali ya, karena berdekatan dengan Bali juga nggak sih? Bisa jadi ya. Pantesan dari tadi gue ngeliat yang di goa yang warna-warni banyak memori anjing liar banyak ya di sana. Banyak loh. Dogi liar banyak banget, kaget gue. Tapi nih ternyata ya kan tim DA coba untuk seperti biasa pradeduction dulu gitu kan ya. Di antara semua tempat itu ternyata memang yang paling kuat energinya adalah Goa Istana. Jadi Goa Istana ini adalah tempat para spiritualis katanya ya, yang banyak melakukan tapak sila di goa-goa Alas Purwo nih Banyuwangi, khususnya di bulan Suro, ya malam 1 Suro gitulah ya. Salah satu goa yang sering disinggahi adalah Goa Istana. Dipercaya bahwa Goa Istana ini merupakan pusat atau keraton dari kerajaan di Alas Purwo Banyuwangi, ya kan. Wah, kita bakal ke Desa Penari nih ya kan, Banyuwangi. Ingat gak guys pengalaman kita ke Desa Penari? Apa sekarang kita beralih ke Desa Dancer? Biar lebih keren dia banget. English kan. Desa Penari deh. Desa Dancer. Oh, gue pikir kita ke desa yang airnya wangi. Banyuwangi kan? Iya sih. Nah, terus lucunya di nggak ada emang. Oke. Lanjut. Nah, masyarakat sempat percaya bahwa tempat tersebut dijaga oleh makhluk tak kasat mata dari bangsa jin. Dan mitosnya dari kabar yang beredar, Goa Istana ini juga merupakan lokasi di mana Insinyur Soekarno, mantan presiden kita tercinta, bersemedi untuk bertemu dengan penguasa pantai selatan, yaitu adalah Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul di tempat tersebut. Kayaknya berbau ijo-ijo ya nanti ya. Kita akan berhadapan sana. Silakan deduksinya. Langsung siapa? Siapa? Bebas. Kita langsung aja kita deduksi astral dulu tentang. Kita fokus aja ke Goa Istana aja ya, Dil ya. Belum tahu. Oh, belum tahu. Yakin loh? Tapi energinya paling mengundang itu sih terus terang. Karena kalau kita ke banyak tempat 1,5 jam gak cukup. Gue pengen di luar sih. Gue gak tahan sih di dalam sini. Iya sama Kabo. Kenapa? Apa Godaannya cu. Gak enak beneran. Terus? Ya udah gak apa-apa. Oke. Oke, kita sekarang gini aja dulu. Kita coba fokus ke Goa Istana. Misalkan emang itu, kita coba ke mungkin jangan ke Goa lah, ke Istana Negara aja langsung. Horor kan? Kabo aja boleh gak? Lumayan loh kita mencari tahu rahasia negara. Ya kan? Kali besok hilang kita. Tolong ketikin surat resign dan I hereby tender my resignations. Oke, jadi hari ini kita akan mungkin kita akan ke Goa Istana dan bertemu yang ijo-ijo, karena katanya tim DA sebelum tadi kita konten, wah ini kayaknya bakal ketemu lagi nih gitu kan. Kenapa kita mau buat masalah ijo-ijo mulu sih? Kita nggak mau jadi budaknya lah. Amit-amit. Menjanjikan kekayaan, jodoh, kan? Apalagi
Tapi nanti habis mati disiksa Kabo. Ya resiko. Ekspresinya kayak gak punya dosa lu Bang. Ya resiko. Apa tuh? Kabo aja sendiri. Itu perkataan paling lepas bau 2023. Ya resiko. Mulutnya lancar sih Bo. Ya, di mana kalian kan banyak ya kan jalan pintas. Ya tapi kalian sebenarnya udah tahu kan resikonya apa. Tetap aja dijalaninnya nggak Indonesia. Aduh, oke. Jadi deduksi dulu deh tentang Goa Istana ini. Apa yang dilihat nih? Nanti gue mungkin secara detailnya akan gue kasih tahu secara terpisah-pisah lah. Silakan dari Bro Willy deh. Apa yang lu rasain ketika lu mendeduksi Goa Istana ini? Jujur kalau energi negatif, Goa Istana itu paling negatif. Energi gue goyang. Kalau yang lain-lain masih kayaknya sih netral ya. Yang kayak pura-puranya gue nggak ngerasa ada yang gangguan banget. Nah, jujur kalau mau ditanya mau kemana, kita mulai dari yang paling negatif dulu, yaitu Goa apa Istana tadi. Ya memang di Alas Purwo sendiri ada 44 goa lah. Tapi yang memang paling sering adalah Goa Istana ini untuk dijadikan kayak ritual juga dan lain-lain. Di sana pun katanya banyak banget pusaka-pusaka lah ya istilahnya, yang entah yang berbentuk astral ataupun ya gue nggak ngerti juga. Intinya banyak yang kesana juga minta pusaka. Genjutsunya kuat juga sih bagi orang yang kesana tuh, kayak agak tersihir gitu loh. Kesirep gak sih? Kesirep, bahasa tepatnya tersirep. Tersirep tuh kayak lu jadi nggak bisa mikir, terus kayak gimana ya, tersirap. Gue nggak ngerti bahasa Indonesia yang tepat tersirap tuh gimana. Tapi karena kita ke daerah Banyuwangi ya, lu nggak mau say hi dulu gitu sama istri lu di sana? Bukan Daruha. Jauh. Kan Banyuwangi juga daerah situ kan? Jauh sih. Jauh sih gue rasa sih. Tapi kalian udah pernah dengar Alas Purwo belum sih sebelumnya? Terlepas dari ini. Gue jujur belum. Aku belum. Kalau Bang Adam? Pernah dengar tapi nggak follow up sih. Soalnya gak jadi deh. Lanjut coy, lanjut. Kadang lanjut aja, nggak apa-apa. Gak jadi. Lanjut. Alas Purwo ya, ya. Ini sebuah tempat wisata gitu kan, Bo? Wisata spiritual. Gede juga kan dia, ada 44 goa katanya. Iya, di situ di 44 goa itu tuh banyak banget yang kayak apa ya? Di sana semedi lah, gitu loh. Gue belum denger ini, jujur. Maksudnya pernah dengar dari beberapa orang, cuma kayak akhirnya nggak nyangka kita bahas ini gitu. Iya sih, ya balik lagi ya, ini ya Indonesia yang dimana memang spiritual memang bergabung juga dengan cultural juga, ya nggak sih? Ya kita nggak bisa bilang itu tidak benar atau kayak gimana. Oke, kita selidikin dulu. Tapi ini juga sudut pandang DA ya, balik lagi ya, gitu. Alas Purwo. Wah, gue mau baca-baca komen dulu sekalian kalian itu, boleh ya? Boleh dong. Nih, di sini ada Antep nih tuh kan, si Nat kok ya. Nat ikutan ya, Tia ini udah kesana aja. Hati Nat gitu kan. Dia bilang ada ular ya, anggap aja genjutsu. Iya, terus ada apa lagi nih? Hati-hati ya kan, nggak mau ketemu Daruha katanya. Enggak, makasih. Nggak kangen serius? Nggak. Terus tumbalin Bo aja ke Ratu. Oke, skip. Gue lebih kangen sama Karoy. Konten lagi sih sama kita. Asik. Iya dong, masa kangen sama jin? Kangen sama orang lah. Ups. Dan sama Tuhan. Amin, semoga cepat dipanggil ya. Kok lo bercanda berdua serem amat ya? Bawa tuh hancur. Gue saking aja gak bisa baca komen nih, pasti ada yang kabut, tanda seru pasti. Oke, kalau kayak gitu dari Aileen, kalau kamu mulai tentang Goa Istana gimana nih? Memang ini yang paling negatif, dan memang aku berasa ada sosok manusia ular gitu sih, cewek. Oke. Dan sebenarnya kan aku nggak cuman ngelihat si Goa Istana ini kan, pokoknya intinya keseluruhan yang dikirim sama tim kreatif. Dan aku memang lihat, aku jadi belum baca mengenai Alas Purwo, tapi aku berasa kayak banyak orang yang minta-minta di sini, dan kayak persembahannya tuh kayak kasih buah-buahan sama bunga gitu. Dan ada apa ya, kayak mereka tuh ada tradisi ya, kayak tiap kapan gitu melakukan perayaan, mungkin kayak memberikan persembahan pada sosok mungkin yang di malam satu suro itu kali mungkin ya. Karena itu malam sakral buat ya para penganut ilmu klinik-klinikan lah gitu. Kejawen. Kan si Aileen bilang persembahannya apa, buah-buahan sama? Buah sama bunga sih yang aku lihat. Itu salah satunya ya, sekilas. Gue memikirkan sesuatu yang baru, Dam. Lu mikirin hal yang sama gak? Kita persembahannya ngasih apa? Iya. Apakah lu berpikir yang gue pikirkan sekarang? Maksudnya? Enggak. Lanjut ya. Ini ada dua nih.
Gue bingung nih. Maksudnya persembahin cewek? Enggak. Maksudnya? Udahlah, ntar pas di sana kita coba ya. Kasih itu sebagai umpan ya, Dam. Persembahan. Oke. Awas aja kalau aku yang jadi umpan sih. Nah itu maksudnya, Lin. Terima kasih, Lin, untuk mengkonfirmasi. Bukannya kalian lebih perempuan daripada aku ya? Oh, gue laki sih. Sejak kapan? Gue laki sih. Karena kadang kan bersaing dengan perempuan supaya rambutnya panjang kan? Lanjut. Kamu tahu sih ya? Iya tahu dong. Oke, sip. Jadi gimana guys? Ada lagi Jesselyn, mungkin kalau yang dilihat gimana? Tapi tujuan kita sebenarnya selain itu apa ya di sana ya? Mungkin ya. Jalan-jalan doang kan? Nggak mau sekalian berantakin. Oh ya mau sih. Sebenarnya gini, Bo. Kalau kita ngedetect tempat itu positif, there is no point kita jalan-jalan niatnya iseng tuh nggak masuk tagline-nya. Tapi ketika energinya dirasa negatif, kita masuk ke sana menyelesaikan masalah dengan membuat masalah tuh kayak masuk banget tagline. Kayak gue ngerasa kayak, nah ini baru DA gitu. Sesuai dengan moto kita. Karena kan kayak kalau tempatnya negatif ya udah emang kita jalan-jalan gitu. Kalau ternyata ada masalah ya kan negatif Tuhan, istilahnya begitu. Disitulah kita membuat masalah dan bertugas ya. Atau katanya Kuzanto di sini, ingat Gunung Salak, awalnya tanpa masalah 30 menit kemudian. Berbeda. So, gimana nih dari Bang Adam kesimpulannya untuk Gua Istana? Oke, Gua Istana tuh buat gue sepengetahuan orang umumnya ya, Bang ya. Gue rasa banyak orang kena genjutsu. Kenapa? Seolah-olah di Gua itu konsepnya spiritual, sakral, terus kadang supernatural. Betul. Jadi kita meditasi di sana bukan lebih dekat ke Tuhan, tapi lebih dekat ke dunia lain sebenarnya. Itu ibaratnya kita membuat perantara antara manusia dengan Tuhannya gitu. Jadi lewat dari manusia ke dimensi lain dulu, baru ke Tuhan. Itu yang pada akhirnya sebenarnya nggak nyampe sih ke Tuhan, feeling gue sih. Malah udah kena genjutsu. Gua aja baru mau mulai aja udah kena gitu loh. Konteksnya. Menurut kalian apakah kita akan bersinggungan lagi dengan kubu ijo-ijo? Enggak lah, kita nggak bersinggungan, Bang. Kok kayaknya ada bohong-bohongnya gitu ya Kak Adam ya? Berasa sih energinya bohong-bohong gitu. Gak bersinggungan sih, ngancurin aja sih kayaknya. Begitu datang memporak-porandakan tempat. Yakin kita nggak mau mengabdi aja nih? Amit lah. Lumayan loh, kita dikasih kolor gratis selama setahun, tapi warna hijau. Kolor hijau. Oke, so kalau kayak gitu langsung aja kita mulai untuk ATI-nya buat teman-teman The Client semua dan para noise yang sekarang hadir di chat kita nih di VIP room kita. Kita berdoa dulu aja gimana? Kita doa Yuk. dulu aja. Jadi buat teman-teman ikutan doa juga biar kita pun yang mengikuti juga perjalanan kita ATI yang sensitif ataupun yang tidak tetap aman-aman saja dan dilindungi oleh Tuhan. Yuk, silakan Bro Willy. Teman-teman, berdoa dimulai. Ya Tuhan, kami DA atas kuasa-Mu, kami berserah, berlindung, dan kami hendak berangkat. Lindungilah juga semua yang mendengarkan kami live sekarang di Noise, dan lindungilah juga equipment kami. Dalam nama Tuhan, kami berangkat. Amin. Amin. Oke guys, sudah siap semuanya para noise dan juga the clients yang hari ini. So langsung aja kita mulai untuk ATI kita, Astral Traveling Investigation. Apa yang kita cari di Goa Istana Alas Purwo. Kita beritahu. Kita mulai ya. Aduh, ya Allah. Berat yang ini nih. Berat untuk nahan tidak berbuat onarnya itu loh. Oke. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari semua manipulasi jahat. Amin. Amin. Kayaknya gue udah sampai duluan, gak sengaja deh. Gila, bau dupanya parah banget. Bau dupanya gak enak banget ya Dam ya. Di sana kondisi malam ya? Gelap. Gila baunya. Maksudnya bukan bau wangi sih, tapi kayak wangi menyan gitu loh bau. Tuh. Lu udah ngeliat? Gue sih belum ngeliat apa-apa Mas. Gue masih Sama. kayak di lampu-lampu yang apa ya? Sama-sama. Ada lampu benar. Jangan-jangan ada absen semua. Karena tadi mereka udah tahu kayaknya sama kedatangan kita. Itu lihat deh, di depan kita sesajennya macam-macam ya. Ada bunga, Iya. ada
Ini wangi menyan dari mana sih ya? Kayak wangi dupa sih ini sih. Oh, pada nggak- ada tape, ada beras. Apa sih beras ungu tuh apa sih sesajen itu? Taulah, nggak ingat gue. Ini pada ngumpet kemana ya? Ada di sebelah kiri sih, ujung kabur sono. Dan gue berasa ada satu astral kayak goblin, kayak apa sih yang di Harry Potter tuh? Nah, itu juga yang tadi aku lihat. Bukan yang Harry Potter, pas sorry. Lord of the Ring. Gollum. Gollum, Kayak iya. Gollum di kiri atau di kanan, Dam? Dia sembunyi di balik kayak Gua rasa emang di agak kiri atau lurus kanan dikit, sih? Kiri. Kiri ya, kiri ya. Itu Gollum tuh di situ tuh. Jadi di gua yang warnanya tuh hitam gitu, guanya, tapi kayak dari luar. Ya pokoknya gitu. Terus udah gitu di dalamnya aku lihat ada sejenis makhluk-makhluk seperti Gollum. Kok sepi ya, Dam ya? Justru pada kabur sih kalau. Iya, pada kabur. Nah, Gollum-Gollum yang itu tadi yang kayak dia bilang mereka mau bawa cewek cantik kayak gitu. Oh. Ini udah datang cewek cantiknya 2 biji. Kok pada datang lagi? Cuman ngintip-ngintip sih. Guys, itu di sebelah kiri ada yang gerak-gerak. Itu ngintip sih, guys. Gollumnya. Iya, Ya Gollumnya itu Gollum. ngintip. Dia nggak berani terang-terangan berani. ke depan. Iya, tapi ngintip soalnya matanya besar kan, jadi bisa dilihat. Ada yang kedip-kedip gitu matanya. Ini kok gue curiga sepi banget ya, Dam ya, kayak jadi nggak menarik. Makanya kok di luar ekspektasi gua tadi. Coba kita tepok ya. Ih, Gollumnya kena apa ya, angin tepokan. Ini mereka di luar gua juga. Tetap ada. sepi loh. Betul. Wih, itu di langit ada apa itu? Ada. Kayak kalajengking. Iya, bener. Ada Jir, binatang memang. baru pertama kali gue ngeliat bentuk astral kayak gitu. Itu jin sih. Itu astral ya? Astral, kayak kalajengking. Dam, Iya. lihat deh di Di langit-langit. atas. Ih, agak kagetin sih. Itu kawanan sih, bukan cuma satu. Tapi dibilang banyak juga enggak. Gimana ya? Segerombolan lah. Iya, Ini segerombolan. jin humanoidnya hampir nggak kelihatan bentuknya. Ada sih sebenarnya, cuma Nah, di kayak kanan tuh, sini. kanan ada yang nyamperin gue tuh, hitam, Cewek. pakai kerudung, kayaknya sih jin deh. Bukan Grim Reaper ya, tapi Kayak kayak Grim Reaper ya, mirip ya, tapi bukan. Kerudung Aku apa nggak tudung? percaya. Tudung atau bedanya apa? Bedanya? Tudung. Tudung ya. Tapi aku nggak percaya dia sih. Dia buka ini. Anjir, tua banget. Iya. Lihat deh, Dam, kanan di sebelah kanan gue. Gue liat. Tua banget. Kayak nenek-nenek gitu ya. Siapa yang mau komunikasi? Silakan Jess. Your job kalau katanya Willy. Kalian buat apa kesini? Konten, Bu. Ini nenek kan? Iya, nenek, Sudah nenek. menjaga ini lama gitu. Iya. istilahnya. Kalian kalau mau lihat-lihat atau mau duduk di sini, nenek bisa ambilin alas. Kalau kalian mau lihat-lihat, biar nenek antar. Di sini berdoa itu menuju surga. Sih. Luar biasa. Boleh. Wow. Ikutin aja. Gak apa-apa. Ajak jalan-jalan biar ada tergait. Kok kamu ketawa, Non? Oh enggak, Nek, nggak apa-apa. Ya udah, kalian duduk di sini, nenek ambilin minum sama alas duduk sebentar ya. Oke. Sama Astornya, Nek. dia agak nge-smart gak sih dalam hati? Ember. Guys. Ini gue ngomong agak dekat ke mic ya. Nenek nawarin gitu, tapi batinnya dia pengen ngambil roh kita. Memang iya. Memang iya. Kata Keris, apapun itu jangan diminum ya. Udah, datang lagi Iya, nggak? datang lagi. Airnya air apa, teh? Kopi? Gue minta Fanta dong. Warnanya kok agak berwarna ya, kayak Berwarna, hijau, kayak teh, bener. Hijau kan? hijau. Itu bener, Lin. Hijau. Tanya, teh apa? Ini minuman apa, Nek? Iki Ini- minuman apa? Kalau kamu ada penyakit, apa susah buang air besar, minum ini pasti lancar. Wih, pas banget. semuanya. Tapi Gua kan tuh. kami udah jadi arwah, Nek. Ya arwahnya nanti yang pup lah. Gimana, Nek? Kalian kan masih hidup. Kok tahu, Nek? Nenek bisa ngerasa arwah orang mati. Kalau arwah orang mati, di sini mah bisa dihirup. Kalian nggak bisa dihirup. Oh, jujur ya, Nek? Oh, nenek pengen ngehirup kita kan ya? Tadi gue bilang apa tuh yang di mikrofon diam-diam kan? Atau kamu yang dari jauh mau nenek hirup?
Itu siapa teman kalian? Kasih tahu nenek. Kalau nggak nenek nggak akan ngeluarin kalian dari sini. Ngancem tapi ngomongnya netral ya. Tunggu deh. 4 keluar, 1 masuk. Oke, setuju Nek. Jadi sekarang ceritanya kamu sudah ngebawa tumbal toh. 4 keluar, 1 masuk. Di sini itu harus ngebawa tumbal supaya bisa hidup yang bermanfaat, bisa hidup soleha, bisa hidup jadi orang baik. Kalau di sini ada sesuatu yang bisa dikasih. Nah, pertanyaannya, kalian di sini mau ngasih apa? Tapi Nek, sepengajaran guru aku ya, nggak ada tuh ke Tuhan minta-minta sesuatu dan kasih-kasih sesuatu. Guru kamu siapa? Ya banyak loh. Ini Bang Adam. Nek, tapi Nek, maksudnya nenek definisi tumbal nenek apa? Kami mau tahu. Ya minimal masa sajen untuk menghormati aja penduduk-penduduk di sini. Lah penduduknya mana? Cuma ada nenek sama tuh yang di sebelah gua tuh tadi sama kala jengking. Cuma bertiga toh, Nek. Ada banyak. Di mana? Di bar ada sih. Sebentar ya nenek panggilin. Semuanya Nek. Ada yang tempatnya beda-beda. Jadi nggak bisa semuanya datang ke sini. Yang kuat-kuat aja Nek. Yang kuat maksudmu apa? Kuat ngisep. Alah. Hirup. Alah. Halo? Kok neneknya mulai nggak senang ya guys wajahnya? Agak bangsat ya dia. Because she's talking while thinking what can she do to us. Ya udah, kalian tunggu sebentar di sini. Nanti ada yang mau datang ketemu kalian. Nek, mau nanya Nek. Kalau kita kasih tumbal nyawa atau apa, dapatnya apa ya Nek ya? Iya, itu apa nih? Apa nih? Kebugaran, kepintaran. Kalau mau cari uang, itu bisa pinter, bisa kaya di sini. Yang paling disukain nyawa yang seperti apa Nek? Nyawa yang seger, yang masih perawan. Wah, bau banget tuh Nek. Buset deh Kak Adam. Benar, aduh aku ketinggalan kan. Bentar, tadi apa Nek? Sorry. Yang masih perawan. Yang cantik secara rohani dan jasmani. Jadi harus cewek Nek. Kalau cowok nggak bagus Nek. Kalau bisa sih wanita. Kalau tumbalnya anak bayi gimana Nek? Lebih sukaan yang mana Nek? Dia suka. Iya, dia lebih suka Rakyat-rakyatnya perawan. nggak suka kan Nek? Iya. Dia lebih suka gadis perawan sih guys. Iya. Tapi nanti yang akan menerima tumbal itu bukan nenek kan? Ada rakyat-rakyat lain yang menerima tumbal gadis perawan itu kan? Nek, di antara kita berlima ada nih Nek. Apa? Suka nggak Nek? Sebenarnya sih saya mau nunjuk gadis yang kamu bawa itu. Dia sih bagus. Kalau kalian mau tinggalin dia di sini, nanti kalian bisa dapat rezeki mudah, sehat walafiat, sampai tua, nggak habis-habis itu rezekinya. Nenek cocok banget di marketing. Nek, mau nanya Nek, bisa sampai 100 juta subscriber nggak Nek nambah? Itu apa ya? Nek, kalau Pokoknya kamu mau 100 juta, 1 miliar, 10 triliun bisa didapat kalau kesini bawa sesajen, bawa tumbal. Nek kalau nyicil berlaku nggak? Jadi misalnya tangan cewek itu dulu, abis itu tangan yang kanan gitu. Apa? Kalau udah dipotong-potong nggak asik lagi. Apanya yang nggak asik ya? Terus mau nanya Nek, Astaga. tumbalnya dikemanain ya nanti? Nah itu dia Nek. Tuh cewek cantik itu Tumbalnya nanya kemana? Nek. Nanti kalau badannya mah bisa dibuang, tinggal dibuang aja di sumur. Kalau rohnya ya nanti jadi penduduk sini. Ngapain tuh kalau Kalau jadi penduduknya Akan diperistri nggak oleh beberapa rakyat atau pejabat rakyat gitu? Aduh jangan tanya nenek lagi deh kalau soal itu. Soalnya itu bukan nenek. Nek, orang penting banyak yang kesini nggak Nek?
Katanya di sini banyak orang penting kesini nek. Di Makanya sini kita kesini. banyak orang sakti, banyak orang itu pejabat-pejabat ya, pejabat-pejabat, terus orang-orang hebat itu pada kesini bawa sesajen. Tunggu sebentar. Makanya Iya, kalau terus. kalian mau, nenek bisa buatin teh lagi, terus kalian minum yang udah dibacain. Oh, itu ngebuat kita jadi apa nek? Jadi lebih makin seger gitu nek. Kan bugar. Biasanya kan kalau mereka datang itu fisik. Mm-mm. Aduh, kamu ngapain? Enggak apa-apa, aku kakinya gatel nggak enak. Nenek ngerasa loh. Tunggu, Dam. Ini kok dia punya split personality ya? Dia kayak punya dua aktivitas ya. Iya, Satu ngomong sama Jesslyn, satunya lagi nyerang gue terus. Iya, gue Berasa ya? gitu. Ini dia hide. Lanjutin Jess. Let's play the game. Let's play the game. Cukup ini sih, dia cukup jaga sih guys. Hati-hati ya. Let's play the game. Nek, mantan Presiden Soekarno pernah kesini nek katanya nek. Bener nggak nek? Kalau dia mah banyak bawaan. Kamu ngapain kamu? Tidak, aku tangannya gatel, pegel ototnya. Dia mah banyak bawaannya. Bawaannya apa tuh nek? Bawaan yang di belakang. Bo, gue balik dulu ya, Bo. Bawaan yang di belakang itu dia banyak orang pintarnya. Kafir. Kafir. Kamu ngapain ngatain nenek jin kafir? Enggak, bersih nek. Nggak berlaku di sini. Beda sama manusia. Kan banyak orang sakti nih ya kesini nih ya. Ya kan ya. Kalau kita Banyak. kalau kita sekarang kelihatan sakti nggak sih nek? Kalau kalian ini nenek bisa berasa. Kalau kalian mau, nenek bisa buatin teh yang khusus. Biar makin sakti nih ya. Biar makin sakti, biar makin bugar, rohaninya, jasmaninya. Nyari kodam bisa nggak sih nek buat jagain kita Oh gitu? bisa, tinggal pilih aja. Tapi ya itu harus bawa sajen kalau datang ke sini. Sajen apa yang bisa dapat kodamnya sakti nek? Terus kodamnya kayak gimana nek? Apa beda-beda tergantung niat nek? Untuk kaya atau untuk apa gitu nek ya? Tergantung niat. Ini sih nanti biasanya sama jin-jin setempat juga dikasih tahu. Di sini yang paling rame di mana nih? Yang paling kuatnya nek? Di Goa Istana ini ya, di Alas Purwo ini nek ya? Iya. Oh. Iya, ini mah nenek di sini mah cuman sebagai pelayanan aja. Oh, boleh tahu nek nenek namanya siapa nek? Dipanggil sama Saya sini. dilarang dikasih tahu sampai nanti kalian. Minum ya? Iya. Oh, tapi kita udah datang Di ke sini semua privasi aman. Makanya orang-orang pinter, orang-orang hebat, orang-orang yang pada pejabat-pejabat, pebisnis-pebisnis itu semua pada kesini. Makanya lancar ya kayak kayaknya ya. Iya, duit lancar. Mau berapa? Mau 10 triliun? Ada. Mau? Jangan ketawa Kak Adam, aku juga jadi pengen ketawa. Tahu nggak? Kamu kayak agen MLM-nya belajar sama dia tahu. Nggak apa-apa. Tentu aja. Mau 100 juta triliun. Gampang di sini bisa dibikinin semuanya. Nanti orang-orang tuh pada kesirep, pada pengen sama kalian. Oh, jodoh bisa juga nek di sini nek. Bisa. Kalau- itu mah apalagi gampang banget. Oh, kalau dianya udah punya suami gitu nek atau cowok lain gitu nek bisa kita dapetin nek di sini nek. Kok sesat? Kalau itu sih bisa. Namanya ilmu pengasihan. Walah, tapi kita kan masih Roni nek di sini nek. Kalau mau datang ke raganya ketemu siapa ya? Makanya datang ke raga. Nanti di sini kamu datang sama orang pintar. Oh, yang terkenal di sini orang pintarnya siapa nek? Mungkin nenek bisa rekomendasi. Macem-macem. Tapi ada yang beribadah juga nggak sih nek di sini nek? Ya beribadahnya di sini bareng-bareng sama kaum kami. Oh, walah. Pantesan. Gua nggak dapat abstrak. Ini boleh diganggu dulu. Belum. Pokoknya nanti kalian kalau udah pasti udah mau,
akal sudah sehat, bisa datang ke sini fisik. Kalau sekarang mah nenek percuma kasih tahu. Tapi kan kita jadi tertarik, Nek. Ya makanya datang ke sini biar tahu. Itu minumannya nggak bercanda loh itu. Ember. Powernya nggak bercanda loh minumannya itu. Itu minumannya teh apa sih, Nek? Makanya gue balik dulu kan. Parah godaannya, bener kata Ini Adam. nenek kan sudah bilang, ini teh hijau bisa bikin badan makin bugar, makin sehat. Apalagi kan sekarang lagi zamannya COVID ya. Nenek tahu COVID. Tahu. Beberapa bulan yang kemarin, beberapa minggu yang kemarin, itu ada orang-orang datang, keluarga bawa anak bayi perempuan. Bayinya kena COVID, pada takut jadi bawa ke sini. Untuk ditumbalin apa disembuhin, Nek? Buat disembuhin lah, masa ditumbalin. Oh, sembuh tuh, Nek? Sembuh. Wah, itu gimana caranya, Tapi Nek? nanti dia harus datang ke sini lagi. Kalau nggak sakit, Nek ya? Ya kan belum kelar penyelesaiannya. Dia nggak Administrasinya maksudnya, Nek. menarik juga, Nek ya? Iya. Ya, kalian minum teh ini bisa bikin bugar, bisa bikin sehat, rohani dan jasmaninya. Imaninya juga dong. Ya kan imani. Wah. Iman itu apa? Air mani maksudnya. Dapat. Dam, kuat Di banget ya godaannya, Dam. sini kalau ada yang impoten mau datang di sini diurut juga bisa. Wah, ada nih teman saya yang pakai kacamata. Nek, di sini, Nek. Oh iya, juga. Kameramen kita mantap banget, saudara-saudara. Dan lu keren, Dan. Ya jadi gimana? Ya kita Mau masih mikir-mikir sekarang? dulu, Nek. Kan kita mau nanya-nanya dulu, Nek, sebelum kita mau kasih tumbal nih, Nek. Gitu kan. Rencananya mau tumbalin apa? Ini nih ada teman kita nih yang pakai bando, Nek, yang di situ. Lihat nggak, Nek? Yang tadi nenek lirik-lirik. Hah? Kalau kalian mau bujuk dia bisa, soalnya hatinya masih keras. Iya, makanya kan bisa saya bekep dulu, Nek, biar dia mau. Gak kebalik, Mak. Ya Belum udah, pernah lihat hujan nanti darah ya? kalian datang ke sini, jangan bercanda-bercandaan. Harus Ini sopan kamu ya? tertarik kan? Tertarik sih, Nek. Nek, tapi kalau ngilmu di situ bisa nggak sih, Nek? Kayak dapat pusaka gitu, Nek. Bisa banget. Makanya nanti pas malam 1 suro datang ke sini, bawa keris. Udah punya kerisnya belum? Adanya keris pati. Aduh. Nanti aku cari dulu, Nek ya. Keris apa aja kan ya, nggak usah yang mahal-mahal, Nek ya. Bisa keris apa aja, pokoknya beli aja. Kalau batu gitu pakai batu gitu, Nek. Aku punya cincin banyak, Nek, di rumah, Nek. Ya bawa aja, ntar diisi buat perlindungan. Kalau pisau dapur nih, Kalau pisau mah buat ngebunuh orang. pisau dapur nih. Biar masakannya enak gitu, Nek. Ini Itu kan pengasihan. Itu mah nanti tinggal di sini pakai ilmu pengasihan aja. Oh iya, bener, Nggak usah Bang. repot-repot. Nggak usah repot-repot. Nanti bisa dikasih garam. Oh. soalnya pasangan saya Garam. nggak bisa masak nih. Garam nanti buat masak. Itu nanti dicicipin. Udah pasti bagus hasil masakannya. Oh, karena saya juga punya bisnis bakso, Nek. Biar lancar, biar enak. Bisa, itu nanti kamu bisa bawa kaos kaki atau celana dalam kamu atau baju kamu yang udah gak kepake. Tapi menurut saya sih harus kenanya itu sama celana dalam lebih bermanfaat. Oh, mereknya Rider boleh, Nek? Maaf guys, aku gak bisa tahan. Apa yang kalian ketawakan? Enggak nih, itu tadi ada merek celana. Oh kalau merek celana mah bisa apa aja. Oh, gitu. Makanya bawa ke sini, nanti dibacain, dibalurin air doa,
Terus bisa dipakai buat dimasukin ke dalam kuah bakso. Itu banyak. Kemarin ini pedagang-pedagang kaki lima itu yang gak ada pelanggan, tiba-tiba udah seabrek aja pelanggannya. Makanya dia sampai bawa 2 atau 3 kolornya ke sini. Oh, biar diganti ya setiap Senin ganti apa? Celana dalam, iya, celana dalam atau kolor ya sama. Tapi aku pengennya yang kayak itu loh, Nek, air liur pocong atau apa, katanya itu juga bikin enak loh, Nek. Apa itu kalah sama resep nenek nih? Itu mah bukan resep saya aja. Itu mah semua berlaku kalau di tempat ini. Ya pokoknya doa-doa aja. Nanti dipanggilin orang pinter. Nanti kalian eksekusinya di situ. Oke, Nek. Jangan tanya nenek lagi. Kan nenek udah kasih tahu. Isi doanya apa aja, Nek? Nanti kalian bisa baca Al-Fatihah. Waduh. Al-Fatihah aja. Nanti ada beberapa bacaan-bacaan lain. Tinggal dibaca aja. Di sini mah kita keagamaan aja. Agama apa aja, Nek? Ini teman saya ada yang agama Kristen, ada yang Buddhis. Oh ya juga. bisa. Di sini juga banyak pribumi, Tionghoa pada datang ke sini. Boleh ada nggak, Nek? Nanti tinggal disesuaikan. Kalau mau ngajak punya temen yang dari bule juga boleh. Karena saya punya banyak temen, Nek, di Bali, Nek. Kan deket sini, Nek, ya. Oh ya boleh, ajak saja. Yang penting jangan lupa bawa sesajennya. Tapi aku boleh bilang nggak kalau ini tuh kayak lebih ke spiritual, mengangkat spiritual, boleh, Nek, bilangnya ke mereka, Nek, biar mereka nggak takut, Nek. Di sini mah nggak ada takut-takutan. Semuanya akan lancar jaya. Lancar Kalau jaya. kamu yang penting bawa sesajennya. Oke. Nanti kita Sama kan, tumbalin gadis perawan. oke, nanti kan aku bawa nih tumbalnya nih, Nek, ya kan. Tapi nanti nenek kan nggak dapat apa-apa. Nenek mau satu nggak? Kan nenek dapet ini nih, udah ceritain ke Tenang kita nih. aja. Udah nenek emang nggak terlalu butuh. Yang penting anak-anak muda, teman-teman kalian diajak ke sini biar tahu kalau Alas Purwo itu bisa mendapatkan kekayaan, dijamin 100%, mau 100 juta triliun bisa didapatkan. Waduh, utang negara nggak mau dilunasin. Kalau di sini banyak pejabat mintanya kekayaan diri. Saya mah nggak pernah dengar buat negara kaya. Tanya kayak Kalau artis, Nek, artis, Nek, di Kalau sini. artis juga di sini buat kaya diri sendiri. Tapi nih, Dek, mohon maaf banget, Nek, sebelumnya. Kalau mau pasang susuk juga bisa di sini. Iya nih, Nek, kan kita kan juga ini nih, Nek, ya, respect juga sama Nyi Ratu Kanjeng, Nek, ya kan, Nek. Katanya suka kesinian, Nek. Kamu tahu? Iya, beliau suka datang ke sini. Oh, setiap kapan tuh, Nek, biasanya, Nek? Mungkin kita kalau ke situ kita juga mau datang deh raganya deh ke sana, Nek. Tentu aja bisa ketemu kan, Nek, ya? Janji ya. Iya. Lihat nanti ya, Nek. Ini kalian serius atau enggak? Kok pada lihat. ketawa-ketawa mesem-mesem? Ya kan kita baru pertama kali kesini, Nek. Kita bahagia deh. Ini ketawa bahagia, Nek. Kita akhirnya menemukan tempat yang terbaik buat kita, Nek. Jangan bohongin nenek. Ya ketahuan, Nek. Jangan bohongin nenek. Soalnya kan orang pintar di Indonesia banyak, Nek. Nah, katanya sih menurut beberapa orang pintar akhir-akhir ini Kanjeng Ratu tuh susah dihubungi gara-gara dia digeracukin sama beberapa manusia yang katanya sih nyusahin gitu loh. Itu bener gak sih gosipnya? Oh itu benar. Makanya datang ke sini pas malam 1 Suro. Itu yang dirumorkan itu siapa, Nek, ya? Yang ganggu Kanjeng Kanjeng Ratu ya? berani banget. Banyak yang menyerupa jin luar daerah sini. Kalau yang jin di sini sih baik-baik. Gak ada yang mau pura-pura jadi Nyi Kanjeng Ratu. Jin muslim semua, Nek, ya? Di sini mah baik-baik, semuanya pada bisa doa. Menggiurkan sekali, Nek. Gimana teman-teman?
Kok kayak Doraemon sih? Gimana teman-teman gitu. Ya kalian tertarik tidak? Yuk kita tumbalkan Aileen aja. Hah? Aileen, kamu harus ikhlas Aileen. Berarti kalian harus mengikhlaskan duit kalian juga. Nenek mau tanya, Apa Nek? kalau kalian datang ke sini lagi, itu maunya apa? Kita pengen subscriber Nek. Pengen kaya. Iya. Subscriber itu apa? Itu uang Nek. Berarti pengen kaya kan? Iya. Kebaca soalnya. Oh. Yakin Nenek udah baca Nek? Bisa di sini bisa. Kenyang makan omong kosong. Ya udah coba yang lain gimana, kan dari tadi aku mulu nih. Coba teman-teman yang lain, kalian tertarik apa sih? Bangke kamu. Aku sampai buka mata. Nek, Nggak bisa tahan. penasaran. Pernah nggak ada yang minta supaya kuat, Nek? Obat kuat maksudnya, Nek? Ada. Pasti ada ya. Impoten ya. Kan tadi nenek udah bilang. Bentar guys, aku belum 100% datang. Bentar ya. Tadi gara-gara spontan balik, bentar. Nek, maaf, tadi aku sempat ngilang dikit. Boleh tahu gak apa tadi? Ya, yang obat nenek- kuat, obat apa supaya kuat? Bisa, tinggal digesek-gesek aja. Mana Nek? Kalau yang nggak punya anak gitu gimana Nek? Bisa nggak Nek? Di sini di dinding bisa. Oh. Yang mau Bisa. punya anak gimana Nek? Makanya, yang mau punya anak tinggal bacaan aja. Oh. Bacaan Al-Fatihah sama doa-doa yang lain. Doa-doa yang lain itu apa Nek? Gampang, makanya kesini dulu. Spill dikit Nek. Bahasa Jawa gitu nih ya? Yang penting kamu nanti minta aja. Ya jangan lupa bawa sedikit lah, sajen. Mintanya kemana sih Nek? Tujuannya ke nenek kan bukan kan? Pokoknya yang penjaga di situ, bilang aja begitu. Oke. Gimana tim yang lain tim? Ada yang mau nanya lagi nggak teman-temanku? Ini yang di belakangku siapa ya dari tadi ya? Aku sebel sih. Mau cantik, mau kaya, bisa di sini. Di sini mah juga susuknya beda dari tempat-tempat lain. Pakai Kalau apa di deh? di sini sih butuh ritualan aja, sedikit aja. Gak perlu yang pakai jarum, gak usah. Bisa, nanti kelihatannya bakalan cantik, putih, bersih. Oke Nek, siap Nek. Kita akan segera ke sana Nek. Nah teman-teman ada yang mau diomongin Nek. lagi nggak Nek? Aku tadi dapat nama Gusti, bukan Genderuwo ya Nek ya, tapi Gusti Gandarwo. Ayu. Itu Gusti siapa? Ayu. Bukan, Gusti Gandarwo itu siapa? Laki sepertinya. Ya nggak tahu itu apanya Gusti Ayu. Sepertinya itu salah satu pemimpin rakyat ya. Gusti Gandapurwo. Gandapurwo mungkin, iya. Aku dengernya Gandawo gitu. Itu nanti kalian keluar dari sini, terus jalan aja, lurus, belok kiri terus belok kanan. Dia emang pakai sejenis tutup kepala kayak peci gitu ya nih, Gusti Gandapurwo. Iya, kan udah dibilang di sini mah jinnya pada saleh, pada suka doa. Doanya ke Beda Gusti sama Allah Nek. Jin luar, Nek, beda. doanya ke Gusti Allah. Ya ada ke Gusti Allah, ada juga menghormati yang di sini. Oh. Jadi ini putih ya Nek ya? Iya, beda sama yang lain. Kok ketawa? Keselak Nek, bukan ketawa Nek. Kamu galak amat, wanita ini yang mau dipersembahin kan? Iya Nek. Siapa sih yang di belakang aku dari tadi? Annoying. Iya Nek, siapa tuh Nek? Sebel. Oh itu tinggal aja nanti kalau mau janji itu udah tinggal ngomong. Nanti
Rohnya dibawa berapa persen? Cakep ya, Lin ya? Enggak sih, berbulu gitu, Oh. mesum mukanya. Dari tadi dia. Nanti di sini DP dulu. Kalian bisa datang kapanpun itu. DP-nya apa nih, Nek? DP-nya, Nek? DP-nya wanita ini dulu. Wah, kan raganya nggak datang, Nek. Nggak apa-apa ya, Bu? Cuma ruhnya aja, Nek ya? Gak apa-apa, diambil dulu berapa persen. Nanti pelunasannya pas kalian datang. Kan kalian katanya mau datang ke sini. Oke, Nek, kita ikhlas, Nek. Apa? Apa? Ya udah, Tuh, dia diambil keras, ya. Nek. Iya, silakan, Nek. Apa? Berani macam-macam kamu. Ayo Ini dong, belakang Aileen. Aileen kayak gak bisa nih gitu. Aileen, ayo, kamu harus berbuat ini untuk tim kita. Kita mau kaya, Aileen. Kamu harus berkorban. Apa? Kita jadi nggak butuh rekening kamu lagi kok. Tetap butuh Neneknya sih. bingung. Neneknya bingung bener. Berkat untuk kalian. Jangan salah. Ya udah kalau masih nggak mau, yang penting nanti kamu bujuk aja temennya. Nanti nenek bisa bikin dia makin cantik, Nggak butuh, makin Nek. putih, Nggak butuh, makin Nek. bersih, makin kaya. Nanti kalian di sini datang beramai-ramai, nenek buatin teh, nanti kalian minum. Siap, Nek. Nenek suka jin cowok muda ya. Nenek suka daun muda ya. Ketahuan, Nek. Kalau nggak dapet daun muda, kamu aja juga boleh. Karma. Tapi kan aku bukan jin, Nek. Yang putih-putih dia suka kok. Ya nggak apa-apa. Anjir, gue pegang-pegang. Iya, bener dipegang-pegang bener. Beneran, gue buka mata loh. Gue dipegang-pegang berasa gue. Kita ikhlas, Nek. Ya udah, nenek istirahat dulu. Siap, Nek. Kalian kalau mau datang aja ya. Nih tehnya boleh kita minum ya, Teh, Nek ya? Oh silakan, kan nenek udah buatin. Nanti jadinya mubazir. Betul tadi. banget, Nek. Makasih ya, Nek ya. Sama-sama ya. Semoga kita ketemu lagi, Nek. Iya, mau minta jodoh, minta kaya, minta Anjir, masih cantik MLM di dia. sini bisa ya. Siap, Nek. Ajak teman-teman yang banyak. Bener. Kafir. Jangan teriak kafir kamu. Oke, guys. Udah. Kalau ninggalin yang ini aja gimana, Nek? Si cowok ini. Hebat dia mah. Dia bisa jadi penjaga baru sini loh, Nek. Iya. Kita bikin sekte baru, Nek. Nenek sebel sama dia, hatinya mengolok-olok nenek. Kalau sama aku kok tertarik, Nek? Iya, kamu putih bersih. Kan aku bilang kamu ganteng. Udah, Nek, jangan dipegang-pegang lagi aku, Nek. Kamu punya nenek. Nek, ayolah. Aku tahu nenek wujud aslinya nggak setua itu. Tunjukin wujud nenek yang memang nggak muda lagi, tapi tunjukin lah. Nanti kamu tertarik loh. Tidak, aku yakin wujud nenek nih aslinya nggak setua ini. Kalau di umur manusia mungkin nenek baru sekitar 40-50. Ayolah, tunjukin wujud aslimu. Jangan salahin nenek ya kalau kamu tertarik. Ayo. Kok kalian jadi menggoda ya? Ini konten apa sih? Tuh kan, itu wujud asli nenek kan. Nenek rambutnya dikuncirkan konde. Karena teman saya satu ini suka milf emang, Nek. Anjir, kulit dia sih mulus banget sih. Wah, memang gila, kulitnya mulus banget. Tertarik. Kamu lagi. Wah, ini kayaknya yang ada melihat deh tadi deh. Iya. Yang disanggul ya? Goyangnya ya, ini noisy ya. Goyangnya tuh bisa gemulainya tuh. Iya, gemulai banget. Wah, parah sih. Ini Parah. cakep sih. Ini cakep sih. Ini cakep. Ini jujur lebih cakep dari yang penjaga di Saranjana Museum tuh apa? Gimana kata dia? Iya, suaranya lebih muda, setuju. Suaranya berubah Terus dia. dia kayak berlenggak-lenggok gitu, kayak nari gitu. Badannya berisi ya? Cakep, dia cakep. Jawa gitu apa gimana sih? Cewek-cewek apa? Kayak Jawa ya Kak Adam ya, dia punya. Nek, bukan Nek. Namamu Sarasvati atau siapa? Pokoknya ada S dan I-nya. Sarti, Sarasvati, Sarwati. Itu namamu. Betul. Dia mengiyakan, Nek. Nek. Saraswati.
Dia ngebisikannya. Stop seducing me, Iya, please. dia ngebisiknya di kupingnya Kawil. Saras 008. Jujur dari sekian banyak DA ber-ATI, ini baru yang beneran seducing dan gue berasa. Ini baru yang definisi tergoda berasa gue. Jesselyn, Bang Adam, Aileen, ikhlas kan? Ikhlas. Kita Ini ikhlas. dia aja nih, dia lebih gak keras kepala. Nih, tapi nenek gak boleh tarik rohku kayak gitu dong. Terus dia Tariknya ke bilang, tempat tidur lagi. Iya bener. Grim Reaper jangan ketawa loh. Kalau kamu mau bermalam sama saya juga boleh, dia bilang gitu. Tapi nenek tinggi, aku gak tinggi nek. Nenek gak mau sama orang pendek kayak aku. Dia tinggi Bob. Saya bisa menyesuaikan. 175. Dia bisa menyesuaikan. Oh dia ada sisik-sisik ulernya juga kayak. Tapi mulus banget sih sumpah. Oke. Guys, Matanya tuh tergoda, kan? matanya tuh kayak mata kucing gitu loh bau. Dam. Iya. Iya, gue tuh lagi liatin pantatnya yang ada sisik dikit. Dia kayaknya nggak sempurna ya nyembunyiin tubuhnya. Di pantatnya udah sisik ular. Iya, bener. Ular, dia ular. Bukan bentuk kayak begini kan, ini terlalu mulus. Udahlah Nek, tambelan semua mukanya. Dia baru ngomong nih Lin. Tapi kalau aku seperti ini lebih cantik dari kamu kan. Baru dia ngomong sekarang. Baru berani dia Ini ngolok-ngolok. masih gerigi-gerigi Nek. Saraswati, ya. Kata dia ini wajah asliku katanya. Oke, ku ingat nama itu Saraswati. kapan-kapan mampir ya. Terus kenapa tadi kamu menyerangku diam-diam? Kalau ujung-ujungnya kamu naksir aku kan kamu nggak perlu nyerang aku tadi. Biar di notice. Anjir, yang gue denger jawabannya, sudahlah kamu ikut saja denganku gitu. Gue duluan di sini balik studio dulu lah. Benar. Nenek bisa berapa ronde? Nenek bisa berapa ronde, Nek? Actually gue udah diajakin sih. Kata dia gini, 7 atau 8 juga bisa kata dia. Pokoknya Guys, saya udahin bakal nggak puasin ada. kamu katanya. Ini udah ini nggak kondusif sih buat gue nih. Gue secara mental udah kena gue. Kenapa ngerasa tergoda ya? Iya, secara mental berasa gue, pertahanan gue agak goyang. Gue laki loh, gue jujur loh. Ini kalau orang yang nggak bisa ngelihat, mungkin dikira gue ngada-ngada ya. Tapi bagi, wah ini nggak bercanda sih. Pantesan tadi Adam bilang, kok pikiran gue gini. Selevel Adam aja bisa ngerasain gitu. Sekarang gue ngerasain. Fuck man. Makanya dari tadi gue diem Mas Fir. Gue cari aman. Gue juga cari aman. Gue udah buka mata sekarang. Gue sih Kawil meti disuruh balik sih sama Chris. Iya. Guys. Parah. Oke, what next? Yuk, Aku balik deh. what next? Kita mau ngapain? Kita balik semua nih. Serem sih, serem. Serem. Godaannya parah. Iya. Mau surprise motherfucker? Apa yang mau disurprise? Apa yang mau disurprisein? Dia yang udah nge-surprise gue, Bau. Dia udah nge-surprise gue. Mau bikin surprise, di-surprise balik. Gila. Begitu dia nunjukin muka yang muda, gue surprise, men. Gawat, men. Ini gawat banget. Yaudah, you guys. Aku dicengkram. Makanya, what next? Kita mau ngacak-ngacak apa gimana? Enggak. Ini nggak bisa diacak-acak, Iya. Bau. Kata Chris enggak Dam, sekarang. balik, Dam. Aku Balik aja tembak yuk. dulu aja kali ya. Ini dia nyengkram aku sih. Iya, kalau bebasin boleh, Lin. Tapi jangan ngacak-ngacak tempat ini. Tuhan belum ngasih izin. Iya. Kamu tahu tidak kenapa Tuhan belum kasih izin kata Chris? Iya, kenapa Karena manusianya yang selalu kesana duluan. Ya, Iya. itu dia. Udah duduk, Lin. Duduk. Mereka hanya mengajak orang-orang yang datang ke sana duluan. Makanya power genjutsunya murni semurni-murninya. Mereka beda dari Gunung Kawi. Betul, jujur ya Bau, jujur Gunung Kawi, Gunung Salak nggak ada tai-tainya dibanding ini. Kaget gue. Padahal harusnya menurut ya kepercayaan justru mungkin Gunung Kawi dan Gunung Salak yang gimana? Enggak. Lu setuju nggak, Dam? Ini energinya sinting loh. Gue aja kena. Soft banget. Tadi tuh teh itu gue berasa kayak hampir nenggak. Saking kuatnya gue sampai balik ke studio. Kuat banget genjutsunya. Kuat sih ini, kuat. Ini nggak main-main. Ini buat setiap pendengar Paranoise dan yang lain-lain. Wah, gue nggak nyaranin sih ke siapa namanya Alas Purwo. Gue Gua istana. ini the most powerful yang DA pernah kunjungin ya. Untuk genjutsunya. Untuk kalau definisi pesugihan ini bener-bener ini the real. Kalau mau pesugihan gitu. Kalau Gunung Kawi kan gue sempat bilang manajemen yang apa? Amburadul. Amburadul. Kalau Gunung Salak kan ya ada 4 kekuasaan, which is ada yang siapa waktu itu? Manik Lupa. ya. Nah kalau ini ya ini goanya ini sendiri adalah benar-benar tempat transaksi semurni-murninya. It's not a joke, man. Jadi kita nggak nyenggol-nyenggol. Dia aja sekarang nih masih ngintip ke pertahanan batin gue dengan pose sensual gitu di ranjang. Parah, men.
Tapi aku jujur dia cakep sih. Cakep men, cakep banget. cakep sih. Jadi Jawa konde, gitu, Jawa Iya, Jawa konde gitu. Kalau kayak artis kayak siapa ya? Lu Iya, tau nggak? bener. Lu Kembalinya tahu warna iklan Marta Tilar zaman dulu nggak yang Oh, tahu. atau pokoknya kayak Sari Ayu, Marta Iya, Tilar iya, yang iya. Iya, Yang kayak ayu banget. badannya tradisional bohai. banget dia, tradisional banget. Dia nggak gemuk banget tapi nggak kurus, nggak yang Berisi montok, sih. tapi Berisi. wah perfect lah, perfect. Perfect ini definisi perfect. Pokoknya kayak gitar Spanyol dah. Iya. Cuma ya memang dia ada sisik-sisik gitu. Belahannya kelihatan bro Will. Nah, sorry ya, maaf ya, tapi dia bukan tipe yang sampai bohai, yang sampai pamer Belahan dan lain-lain. dada gitu, enggak. Dia tipe yang proporsional badannya. Oh. Iya. Overall proporsional, nggak ada yang satu yang lebih menonjol gitu, nggak ada. So, what Cakep next? sih. Gue nggak mau lagi kesini. So, what next? What next? Kita belum nemu poinnya nih di sini nih. Belum bisa diapa-apain. Belum bisa diapa-apain, Bo. Karena Kubu kanan, orang-orang iya. yang kesana. Gimana bang? Bersuara lah bang. Gue tau kenapa lu diem aja. Gue menjaga iman bang. Sama begitu gue ngeliat, anjing, pantesan Adam diem aja. Pantesan. Ini kalau gue berekspresi kena nih gue. Kalau apa? Kalau berekspresi ngikutin apa kata dia nih kena tadi. Iya, kita bener-bener gak boleh buka pertahanan ya, Adam ya. Gila lo ini. Iya. Berarti diem untuk ngejaga ya Kak Adam ya? Dia ngejaga gitu. Gue pikirin aja yang lain. Pikirin apa gitu gue tadi. Itu ya sembari Jesslyn tadi translating si Saraswati itu, dia tuh sebenarnya punya dua apa ya, dia genjutsu dan dia dua aktivitas. Satu ngomong ke Jesslyn yang laganya kayak nenek-nenek, satunya lagi Nyerang lu. provoke gua dan Adam, bukan nyerang energi, nyerang godaan. Jujur selama DA terbentuk, jin yang bener-bener menggoda baru ini. Biasanya jin nyerangnya nyerang asshole gitu loh, energi, menyakitin. Ini goda ya Adam ya. Ini our first enemy yang menggodanya parah. Oke, sambil ngejelasin mungkin boleh teman-teman pengen nanya apa yang di aplikasi Noise ya kan, boleh mau nanya apa nih, ada nih dari Rina Talvianita lah itulah namanya. Tapi dia bilang dia tinggal di Alas Purwo, deket-deket situ. Terus dia bilang kalau ke Alas Purwo disarankan pikirannya harus jernih dan fokus, niatnya nggak boleh aneh-aneh termasuk ke sesama manusia. Pertanyaan dari aku, emang di sana disakralkan sekali ya tempat itu ya, Rinta ya? Mau tanya dong, itu tadi pada berasa genjutsunya gak sih? Oh, Para berasa. noise? Oh, di sini yang mungkin sensitif berasa nggak sih guys? Oh iya, sangat-sangat sakral banget di sana katanya. Iya, aku berasa gitu. Ada yang kalau katanya Jesselyn katanya di sini ada yang ngerasa banget gak guys? Ngerasanya kayak gimana? Cuma mungkin? nanya doang sih. Kalau nyakitin kan susah dapatnya, kalau ngegodain kan mudah. Makanya sales pada pintar menggoda. Makanya sales carinya yang cewek-cewek gitu kan ya. Yang gue bingung kenapa dia nunjukinnya sebagai nenek di awal ya. Kenapa nggak langsung jadi Saraswati aja gitu? Mungkin supaya kita kasihan kali, nggak tahu juga sih. Ya juga ya, dari segi marketing apa nenek-nenek. Ntar gue telepati batin nih. Oh itu SOP. Kayaknya kalau manusia cenderung ngelihat dia duluan, bukannya minta kekayaan dan yang lain-lain, fokusnya ke ini, ke si Saraswati. Sedangkan dia kan juga kerja, punya bos. Nah, Ini banyak yang mual, banyak yang kayak punggungnya kayak kutusuk-tusuk. Apalagi nih. guys. Akhirnya charming gue bikin yang ngataan juga kan. Gue gak ada maksud sombong. Dia berasa kayak gini nih, Bo. Gue ya ini gak bisa diperagain, tapi kayak gue pengen banget laki itu kayak gitu. Nah, sekarang akhirnya dia ngataan juga. Akhirnya gue menang nih sekarang. Ya dia pengen kawin sih. Iya. Soalnya selama masih gue yang pengen, dia yang nggak pengen, kalah gue mentalnya. Sekarang ketika dia pengen, dia udah nafsu nih, berasa gue. Karena apa? Gue tahu SOP-nya dia menjadi nenek-nenek untuk supaya orang nggak fokus ke dia. Nah itu hampir nggak, mungkin jarang orang yang tahu. Ketika gue yang tahu, dia ngerasa kayak anjir nih laki cool banget, kayak kok dia tahu sih. Oke, lanjutin. Jadi what next nih kita guys? Apakah kita mau cari ke Alas Purwo yang lain, tempat lain, atau memang mau coba keliling-keliling lagi di situ? Mungkin Kan katanya ada kerajaan di sana, nggak coba mau masuk ke kerajaan? tuh coba Kok tanya yang agak- lain deh. agak Agak drain drain sih. Aku agak Soalnya gue tadi ngelawan godaan itu drain. Maaf ya the clients. Gue berasa drain gue. Godaannya sih. Hah? Godaannya. Godaannya berat. Godaannya parah, Po. Karena apa? Ini pesugihan murni. Bukan yang istilahnya astralnya kurang ajar. Jadi karena mereka nggak sekurang ajar itu, energi mereka masih powerful banget. Hukum Tuhan itu kan ketika astral sudah mulai kurang ajar, boleh ditindak. Nah ini belum boleh ditindak. Manajemennya bagus, dan yang datang ke mereka di atas 90% manusianya dulu yang emang geblek. Betul. Tadi di Noise ada yang nanya, kenapa harus bawa apa? Mereka pakai bawa Al-Fatihah ya?
Mungkin Bang Adam bisa jawab. Apakah itu cuma manipulasi doang? Apakah Manipulasinya menyesatkan doang sih supaya kesannya orang yang masih kayak kepercayaan imannya gading itu oh ini putih nih gitu kan. Menyesatkan doang. intinya tetap ya mereka memberikan sebuah kan ingat gak sih tadi ada doa-doa lainnya. Ingat gak sih? Iya sih, betul sih. Awalnya Al-Fatihah, sisanya alamak jeng. Alamak jeng. Nah, di sini buat the clients dan juga para noise yang mau nanya-nanya silakan yuk. Silakan kira-kira yang mau nanya-nanya silakan. Nah, tapi kalau menurut lu yang kayak gini banyak gak sih di Indonesia sih, guys? Banyak sih. Banyak. Tapi kalau kayak gitu mereka saking rapinya kenapa ya bisa dibuat Banyak rapi? tapi kalau yang mungkin intensitas kemurniannya kayak gini belum tahu loh, belum tentu. Karena kita udah 2 kali ATI ke mana? Gunung Salak, Gunung Kawi, terus yang waktu itu yang DA kemana Dam? Yang di Kalimantan, Pulau Kembang, Saranjana. Jarang loh yang murni genjutsunya godaan kayak gitu, jarang loh. Smooth. Smooth, halus sih banget. Ini hebat. Padahal itu baru tim marketingnya doang ya, gimana rajanya? Makanya. Yang istilahnya powernya kuat bang. Lu nggak ngerasain ada yang power kuat di sana bang? Ada tapi nggak di situ ya Dam ya? Nggak di situ. Dia di luar. Salah satunya mungkin Ganda Purwo itu. Gua nggak tahu itu siapa. Tapi ya koneksinya sama hijau-hijau nggak sih? Si ini. Di situ deket masih ada sungai. Iya pantai bang. Pantai selatan itu. Dekat pantai. Tapi ada koneksi dia. aku mau tanya dong, atau mau kayak sekedar validasi aja untuk teman-teman paranoid yang mungkin rumahnya di deket Alas Purwo, atau yang mungkin ya tinggal Yang tahu lah. yang tahu lah ya. Itu gimana guys? Pengen tahu juga sih kita. Pengen tahu apanya nih? Pengen cari tahu aja, maksudnya kalau kesana tuh gimana? Kalau misalnya pernah ada yang kesana, terkenalnya tuh apa sih tempat itu? Oke. Gitu. Terkenalnya apa guys di sana guys? Mungkin bisa sambil ngobrol-ngobrol. Nah ini nggak tahu nih si Natnat minta validasi. Feelingnya aku sih tadi kalau si Saraswati itu belum ngasih 100% wujud aslinya. Either itu bagian pinggang ke kaki. Masa sih berubah jadi wujud badan ular atau berubah jadi ular seutuhnya? Tapi emang tujuan dia ngegoda Will. Jadi nunjukin yang sosok begitu. Kalau feeling aku sih dari pinggang ke kaki sih, itu memang harusnya bentuknya ular. Jadi emang aslinya tuh emang ular ya. Iya, tapi wajahnya bener kayaknya. Badan ke atasnya manusia ya di situ. Oke. Wajahnya ada sisiknya, tapi cakep sih. Oh, katanya terkenal di sana buat pesugihan pertapaan gitu kak, katanya dari pertanyaan kamu ya. Banyak yang nanya, coba ke Gusti Ganda Purwonya gitu kan. Adanya ganda putra di sini nih, yuk main bulu tangkis gitu kan. Tadi gue sempat lihat penampakannya sih. Dia tuh kayak kupingnya pakai ring yang gede-gede kayak ada kan ya suku apa gitu yang dipasang ring gede-gede gitu sampai melar kupingnya. Matanya agak melotot, terus dia tinggi, kurus gitu. Ini kalau Pakai boleh peci. jujur ya. Iya. Kalau boleh jujur aku Pakai peci? ngerasa Pakai peci, sejenis peci. jenis peci. ini tuh hitungannya udah kayak kerajaan jin gak sih guys? Kerajaan jin mini gitu. Mini, ya. iya. Mereka punya penduduk yang aku lihat kayak nggak semuanya orang-orang yang menengah ke atas gitu. Maksudnya bukan orang sih, maksudnya jinnya itu bukan yang menengah ke atas, tapi ada juga yang menengah ke atas, tapi ada juga yang bawahnya. Cara-cara gitu ya. Iya, banyak gitu, kayak beda strata gitu. Tapi ya itu, ternyata gue kaget bahwa dari kubu kanan belum ada abstrak ini bisa diobrak-abrik. Berarti istilahnya mungkin mereka tidak seberdosa itu. Tapi mereka Kerajaan sih ini. ada yang nanya nih si Zara juga nih. Di sana kenal Badarawuhi nggak sih? Badarawuhi kan itu kalau nggak salah itu chapter Belum lain lah, chapter Enggak, lain enggak, lah. enggak, itu fiktif juga. Ini Iya. versi konten kita kan. Itu sebenarnya fiktif juga sih Badarawuhi itu. Terkenal angker kerajaan jin juga katanya di sana. Oke, manusianya sih yang nyari ya, pakai brand lokalnya. Oh. Tapi ya itulah MLM-nya jago banget ya guys ya. kalau Jago gitu ya. banget sih. Tapi Bang, dia kan halus banget ya untuk ngegodanya. Apakah dia sejenis demon juga apa masih jin? Enggak, Jin. dia. Dia Murni jin. Tapi dia terlatih. Jin air ya jatuhnya dia banget. Apa masih darat? Apa amfibi? Anjay. Gue rasa sih lebih ke air sih. Tapi eksis dia terlalu smooth sih sampai kita berfokus sama omongan dia, Iya. bukan sama dia. Iya. Berarti makanya gue dengerin Jesslyn menafsirkan komunikasinya ya, gue dengerin aja. Karena gue gak fokus sama dia, ya udah kayak rasa emosi gue tuh kayak hilang. Tadi tuh kayak enaknya diapain ya gitu. Tapi kayak pas gue dengerin, ya udah dengerin kayak ngedrain sendiri gitu. Kayak Iya. kesirep gitu deh. Iya. Gue juga Iya. gitu sih.
Ayo guys, dia tertarik ingin numbalin Aileen tadi. Tahu gak sih sebenarnya pas kalian diituin kan hati aku yang paling nggak suka banget di situ kan. Bangsat, ada jin cowok di belakang mau genjutsuin, bangsat banget. Makanya badan aku berasa nggak enak dan nggak nyaman gitu. Mainnya dari belakang dia. Hah, jadi kamu Makanya gimana? Maksudnya kalau mau genjutsuin ya di depan mata kayak begini gitu kan, dia dari belakang gitu loh. Oh, Aileen dari belakang tuh. Oke. Maksudnya? Enggak ada. Kali ini aku deh. Jago Garing banget. Tapi ada yang nanya nih, apakah godaannya si Saraswati itu selevel dengan godaannya iblis gitu loh? Sama persis. Beda. Kalau tadi itu masih seputar sensual dan nafsu duniawi yang gimana ya, karakternya tuh jin banget. Gue nggak bisa jelasin detailnya, tapi karakternya tuh baunya, feel-nya, getarannya tuh jin banget. Kalau demon itu tuh ngobrak-ngabrik batin lu dan apa ya? Niatnya menghancurkan. Iya, beda karakter sih godaannya menurut gue. Boleh lihat nggak kamu? Apanya? Komen. Oh, gue bisa jawab, Bo. Penasaran. Kalau iblis menggoda, itu lu nggak akan merasa itu iblis. Itu lu akan ngerasa diri lu sendiri. Oh, I see. Kalau jin, lu masih ngerasa itu eksternal. Itu bedanya. Itu ya perbedaannya ya. Jujur, secara power, kesannya seakan-akan lebih kuat jin. Padahal, sama halnya seperti arloji deh. Kadang arloji yang KW kelihatan lebih mengkilap, lebih bagus daripada yang asli. Begitu ditelaah lebih detail, baru ketahuan itu bukan asli. Sama, iblis itu paling halus. Orang yang digoda iblis gak akan berasa dia digoda iblis. Dipikir itu suara dirinya sendiri. Itu bedanya levelnya. I see. Jadi memang pride-nya sendiri ya yang di otak Iya. ya kalau demon ya. Nah, apa nih pelajaran yang kita ambil dari tempat ini nih? Apa ya? Ya, Kita lebih fokusnya ke Goa Istana sih ya, belum ke yang lain-lain juga. Mungkin next time gitu kan, next time bisa ke tempat yang lain juga gitu. Tapi sampai kapan tempat ini akan harus terus ada gitu juga ya? kayaknya mereka pinter deh mainnya. Selama mereka nggak ngelebihin batas Kamu protokol coba bacanya. ketuhanan, selama manusia duluan yang mencari mereka, gue rasa mereka bertahan sih. Oke. Dan manajemen mereka bagus. Nah ini ada yang nanya nih dari Jesselyn Sidirek Military. Tim DA udah lama-lama jadi buronan gak sih ini? Secara tadi Saras udah confirm ada sekelompok orang yang rusuhin ijo-ijo. Ya kan kita nggak bilang siapa. Kita kan nggak bilang siapa. Kok dia gak? Emang mereka gak? Si nenek Saraswati tadi kan gak? Dari energinya, gue nggak ngerasa Nggak si nangkep. Saraswati sama si ijo-ijo tuh sering interaksi deh. Jauh. Ibaratnya kayak pejabat satu sama pejabat lain kayak nggak saling ketemu. Tadi aku lihat vision sih. Sebenarnya kayaknya si ijo-ijo itu aslinya ya jarang datang. Kayaknya yang Memang, betulin. Si bawahan dia yang punya pangkat lumayan itu yang suka datang. Nyamar. Nggak nyamar datang ke situ. Jadi aku ngelihat ada momen pas mereka datang itu kayak mereka preparationnya bagus gitu loh. Terus kayak bakal kasih jalan dan kayak bakal ngehormatin banget. Aduh gue lupa nanya lagi tadi. Wait, dia telepati lagi ke gue. Oh, dia bilang kalau beneran yang kalian maksud itu datang, biasa tuh para cewek-cewek tuh disuruh hormat, agak tersiksa sih katanya. Kayak model Kim Jong Un Korea Utara gitu. Dia tuh kayak bilang kayak kalau cewek-cewek jin cewek tuh kayak harus berbaris terus kayak nyembah gitu kayak. Itu sorry ya para noise tuh nggak kedengeran, kelihatan di kamera tuh bau tadi. Ngapain tuh bau tuh? Iya, gue suka kayak sweet banget Bro Willy sama dia. Dia bilang aku bersedia ngasih tahu semuanya, tapi kalau kamu mau di sini gitu. Silakan, kita butuh informasi Kawil. Aku nggak pernah menemu pria sepertimu katanya. Asik. Mbak Dodi kayak mau terbuka Kuat, gagah dan tahan lama. Wih deh. Kayak dia mau kasih infonya semua sama Kawil deh. Iya. Yuk demi tim. Ayo. Demi detektif Astral Bro Willy. Ini demi para noise, demi the clients. Ya nggak bisa. Coba the clients ketik ikhlas. Ayo ketik ikhlas. Ketik ikhlas. Biar kayak tiktokers. Kayaknya banyak tuh. Si ijo-ijo itu sebenarnya nggak peduli sih sama jin-jin cewek bawahan dayang-dayang, nggak terlalu peduli. Dia bilang. Kalau satu suruh itu kenapa yang terjadi itu sih gue pengen nanya. Lupa tadi. Kenapa harus malam satu suruh ya? Malam satu suruh ya? Kenapa? Nggak tahu sih. Telepati dong sama Pak Yayang ya. Sama Yayang. Satu suro itu kadang-kadang identik dengan sebuah ritual yang di air nggak? Kayak berendam atau malam biasanya gitu. Kalau pusaka-pusaka Iya, dimandiin. bener ya. Pokoknya berhubungan dengan air terus ritual yang Tergantung daerah.
Entah berendam lah, entah pokoknya ritual air. Intinya ritual. Bukan dupa, bukan juga matahari, bukan bertapa. Bukan, bener ya Suro? Kalau bener kasih tahu gue deh the clients. Bener gak the clients? Tapi intinya ya setahu gue ya kayak lu punya pusaka dimandiin. Terus kalau lu memang punya ritual ya bener kata lu mungkin kemana. Tapi tergantung daerah balik lagi. Telepati gue baca memorinya si Saraswati ada divisinya. Kalau yang Suro itu identik dengan ritual yang bersifat dengan air. Jadi kayak mandiin keris lah atau apa. Nah itu ada divisinya, itu bukan divisi dia katanya. Aku divisinya di goa ini. Gitu. Mencari pria-pria sepertimu katanya. Ini ada yang berkomen. Berarti ini konsepnya beda ya sama kisah tanah Jawa yang agak meromantisasi Mbak Ijo. Kita nggak bisa bilang ya atau tidak gitu kan. Balik lagi, setiap supranaturalis atau spiritualis ataupun anak-anak indigo mungkin beda. Romantisasi Mbak Ijo maksudnya gimana? Jadi ya itu dia dikisahkan, ada kisahnya juga sejarah. Kitanya aja yang kurang mendalami kisah Ijo-Ijo juga. Ijo-Ijo kan 3 generasi. Jadi ya mau yang mana dulu gitu. Betul. Kita juga nggak bisa pukul rata. Kita pun juga belum meneliti lebih dalam secara ini kan. Kita nggak bisa kita cuma bilangnya sebenarnya yang umum aja, kan? Yang menurut orang umum, pandangan umum itu kan Ijo-Ijo adalah yang ratu. Padahal masih ada anaknya dan masih ada yang ibunya gitu. Kalau menurut artikel. Oh, oke. Dia kok masih godain Kawali terus sih? Gak nyerah. Iya. Oh, kalau di daerah sana memang kasih sesajen ke laut. Kalau malam satu Suro, nih ada yang iniin. Anjir, dia ke belakang, Bau. Iya, dia ngapain sih? Gila, dia pindah ke belakang lu, Bau, si Saraswati. Tinggi loh dia. Tinggi loh. Ngapain kesini dia? Nah, kalau dia udah di sini agak serem, udah nggak secantik tadi Saraswati. Sisiknya keluar semua ya. Ke studio, guys. Melotot begitu? Iya, begitu memang besar sih. Itu genjutsu atau gimana, Dam? Itu asli dia nggak? Ini bukan gitu sih. Energi dia ada di sini sih. Iya, exactly. Saraswati kan? Iya, dia nafsu banget sama gua. Dia pengen banget gua. So tadi Kawali tuh udah bilang dia udah nyerah sih. Kan dia belum nyerah berarti. Makanya dia datangin. Oh, dia Saraswati, kalau kamu terusin seperti itu, kamu ntar bisa terbakar. Pulanglah. Dia gini, dia begini. Pulanglah ke tempatmu. Pulanglah ke tempatmu. Dia teriak gitu. Ya soalnya GR putih gitu. Mungkin ya suaranya. Mungkin. Udah dia hilang pelan-pelan. Anjir, ada parno aja gue tadi. Tuh kan tangan kamu jadi kebakar kan ya, aku minta maaf. Karena banget sih. Ih, terus dia ngomong lagi, sembuhin kayak gitu. Part ini gue better diem sih, cari aman gue mah. Kok kita jadi nyamuknya ya di sini ya? Iya juga ya. Yuk, kita pulang aja yuk. Ayo, kita tinggalin yuk biar Kawili punya Kasih momen air bersama sekarang. Mereka. Saraswati, kasih air yang kamu anggap air suci di daerahmu sekarang. Kamu diam-diam peduli padaku kan, kata dia. Iya, gitu. Dia seneng loh. Nggak usah pamer pantat juga Saraswati. dia sambil apa ngambil air terus kayak pantatnya kayak dinaikin gitu. Anjir. Ya udahlah. Sudah ya. Terus dia nanya, kamu nggak suka? Dia nanya gitu. Aku sukanya bagian depan gitu. Flat nggak bro? Ukurannya berapa? Ya ampun. Dilarang body shaming walaupun astral. Ih, ngebela dia malah kan. Kawili. Bang Adam, lu nggak tertarik bang? Kok diem aja? Biasanya paling. Adam tuh juga nahan, tau nggak? Kadang nahan kadang. Kalau dari 1 sampai 10 bang, lu tidak memperdulikan dia astral berapa bang? Apa? Kalau 1 sampai 10 nih, lu ya jangan lihat dia dari astral atau bukan. Barengan ya, 1, 2, 3. Anggap aja dia manusia ya. Mau nggak? Barengan 1, 2, 3. Ya, Anggap aja 1. dia manusia. Anggap aja dia manusia. Kecantikannya 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10 ya, oke. 1, 2, 3, 8. Anjir sama. Gak janjian loh. Gak janjian. Sama. Siap, kalau gitu kesimpulan untuk konten kita kali ini. Kita masuk ke arah kesimpulan ya, biar kita tutup juga. Kenapa tadi mungkin lebih banyak ke wawancara? Bener gak sih guys? Sebenarnya gue di situ lebih pengen nunjukin aja bahwa ini adalah cara kerja jin dan lain-lain untuk memang memanipulasi kita sebagai manusia, ya kan? Mungkin buat kalian yang dengerin konten kita pasti kalian kan ya juga udah sering dengerin kita lah, ya kan, yang menambah iman kalian. Tapi mungkin di luar sana banyak orang-orang yang masih buta dengan hal seperti itu, masih kayak oh kayaknya kalau ke ranah-ranah ini kayaknya masih putih deh, ya kan? Masih oke kok bawa-bawa agama atau apa, kayaknya nggak apa-apa deh, kayaknya yang bener ya. Kan banyak yang kayak gitu bang, bener nggak sih? Terutama gue mungkin di zaman-zaman bahala, karena mungkin di zaman-zaman bahala gue nggak ada tuh yang kayak gini-gini. Jadi kita tahu mana batasan yang sebenarnya batil, mana yang bener-bener
beriman kepada Tuhan gitu kan. Nah, tapi balik lagi kan, poinnya di situ sih. Semoga kalian nih the clients paranoid juga di sini makin banyak pengetahuannya untuk tidak terayu ke hal-hal yang ke kubu kiri. Itu kan dari jin. Mungkin di luar sana banyak juga yang lebih ke arah manusia, dukun-dukunnya atau orang pintarnya yang tenang kok, aman. Oh enggak kok, ini masih putih. Karena banyak banget yang kayak gitu. Zaman-zaman gue dulu masih nyari ya bahasanya ya. Kayak ini kok aman kok. Awalnya bacanya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah. Sholawat dulu bang, segala macam ya kan. Wah ini pasti putih nih, gue mikir ya kan. Masih nyebut nama Allah, nggak pakai kejawen-kejawen. Ujung-ujungnya menurut gue pas ritual kok begini. Gitu loh. Berarti jangan-jangan Alas Purwo pakai yang kayak begitu. Itu dia. Bisa jadi. Lebih parah sebenarnya kenapa? Manusianya yang ngajakin ketimbang Saraswati. Kenapa? Karena kita sebagai manusia indigo mungkin bisa tahu dia berbohong apa enggak. Tapi buat orang-orang yang nggak ngerti, yang penting gue pengen sugih, yang penting gue pengen cantik, susuk dan lain-lain, percaya-percaya aja. Kenapa? Karena ada temennya juga yang lain yang marketing yang gue udah pernah kok, biasanya gitu kan, ngajak gitu. Ini yang terjadi di Indonesia. Itu loh, ya mungkin ini bisa menyadarkan juga teman-teman semua dan mendapat pelajaran bahwa yang kayak gitu udah lupain aja lah. Mendingan back to the future. Kitab. Oke. Back to the kitab suci kita ya kan, sesuai dengan yang diajarannya aja gitu loh. Nggak usah, karena di Indonesia ini banyak banget yang ya gading putih lah. Lebih kurang lebih seperti itu. Mungkin dari yang lain ada kesimpulan? Ada dikit nih. Ternyata sifat jin ya, walaupun gue yakin ada jin baik ya, ternyata punya pola. Ini si yang bersangkutan, si doi, sudah gak berhasil mendapatkan gua dan dia luka, mulai timbul rasa benci dan dendam. Jadi memang sepertinya astral jin itu polanya seperti itu. Dia tidak bisa menggoda atau mendapatkan manusia. Mereka jadi dendam. Kok gue dejavu ya. Anyway, mereka dendam nih sekarang. Agak dendam si doi. Kayak dia jadi kesel, udah gue nggak dapetin laki itu, which is gue tangannya luka, iya. Terus dia kesel, dendam, nggak nafsu lagi dia udah. Iya. Udah kering ludahnya, mulutnya kan bacot tuh marketing mulut dari tadi. Oke, terus dari Jaselin mungkin. Jadi sebenarnya kalau kita menyembah Tuhan itu pasti nggak bakalan ada hal-hal kayak gini. Hal-hal yang perlu kita harus sajen-sajenan, hal-hal yang kita harus ritual-ritualan. Kalau ke Tuhan tuh Tuhan cuma satu aja. Yang penting itu kita doa, kita ingat sama Dia. Mungkin nggak instan, tapi mungkin berproses. Betul. Dan Tuhan juga nggak fokus terhadap duniawinya, tapi lebih ke arah spiritual yang membuat kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan bertumbuh. Itu Tuhan dan bertumbuh. Betul. Karena banyak kan. Karena gini, pola pikirnya orang-orang yang kenapa ikut-ikut begitu menurut gue ya, mereka pengen yang instan-instan. Pengen kaya instan, pengen ganteng instan, pengen apa instan. Kayak gitu-gitu loh. Lebih ke arah situ, bener gak sih? Emang ke arah sana. Siap, lanjut Bang Adam. Lebih kritis aja sih Bang, antara jalur ketuhanan sama jalur kesatanan tuh tolong dipisahin aja, jangan disama-samain. Terus lebih sensitif lagi, ini bener gak ketuhanan, ini bener gak kesatanan gitu loh, biar kita gak salah jalan sih. Soalnya bener-bener kayak ya banyak manusia atau orang-orang yang kadang-kadang so tahu pada akhirnya kayak menjebak kita dalam nilai kebohongan satan gitu loh. Yang apalagi praktisi-praktisi yang buat gue kayak yang nggak punya pegangan hidup ya, pada akhirnya yang nggak punya pegangan hidup ketuhanan, pada akhirnya kayak merasa ini ketuhanan nih, padahal ini lebih ke satanan gitu, ngerti? Jadi tolong ya buat kalian praktisi juga lebih peka, karena bukan apa-apa sih, di saat kalian salah menyampaikan dosanya tuh gede banget. Jadi hati-hati sih buat kalian gitu. Karena ya secara nggak langsung mereka memarketingkan juga kita ya menuju dosa. Kalau Aileen gimana Aileen? Tadi aku tanya Apsara Kalam, lebih ke arah harusnya manusia lebih mengenal pola-pola yang sudah terjadi dalam hidup sih. Dalam artian kalau memang mau menghasilkan uang atau apa, ya butuh kerja keras. Lalu juga misalnya sakit gitu, ya butuh pengobatan medis, intinya begitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang instan atau nggak sesuai dengan jalur pola biasanya manusia hidup, itu harus hati-hati intinya. Jadi tingkatkan awareness dari setiap diri dari manusia itu sendiri. Kalau merasa itu ganjal, jangan diikutin. Begitu sih. Okay, so it's time for us to
cabut. Terima kasih buat para The Clients juga dan juga para Noise. Dan terima kasih, semoga kalian bisa mendapatkan bisa dibilang ya, hikmah dari konten kita, pelajaran kita kali ini, dan maksud dari konten kali ini kalian bisa mendapatkannya. Dan sekali lagi, tetaplah stay lurus aja, jangan aneh-aneh. Bro Willy kembali. Terima kasih juga buat semuanya. Sampai jumpa di next konten dari live VIP kita. Terima kasih sekali lagi buat yang udah nge-give, udah datang aja dan udah beli tiket kita kali ini. Terima kasih banget. Thank you so much Tanpa semuanya. support kalian, DA bukan apa-apa. Terima kasih sekali lagi semuanya nih yang hadir di sini. Semoga kalian mendapatkan hal positif pada hari ini. Sampai jumpa. Dari Bro Willy, ada lagi Eileen, Jasmine. Thank you semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa bye.